semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christophorus Maneak, NPM 22220015. Di sini saya akan mereview buku tentang advokasi kebijakan publik. Penulisnya oleh Ardhana Januar Mahardhani SAP MKP. Di bagian bab 1 adalah kebijakan publik. Konsep kebijakan publik yaitu istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Istilah kebijakan atau polisi atau grey care dapat dipandang dari perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Sebagai suatu konsep, filosofi kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk. Artinya kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses kebijakan menuju pada cara di mana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan dari program yang dilakukan. Kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan generasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Bagian B, aktor terlibat dalam kebijakan. Secara umum, aktor kebijakan dalam publik dikategorikan menjadi 3 domain utama yang di dalam buku advokasi kebijakan ini. Yang pertama, aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat. Bagian C, perumusan kebijakan. Proses dari pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat sampai daerah, untuk dapat menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya. Bagian D dari bab 1, teori perumusan kebijakan. Bagi kalangan akademis, kegunaan teori sangat diperlukan karena segala sesuatu permasalahan dipastikan akan dapat terselesaikan dengan teori yang ada. Yang bagian E, implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan dikenal dengan 2 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Secara sederhana, pendekatan top down dapat diartikan bahwa pendekatan tersebut dimulai dari atas, yaitu pemerintah. Pada keadaan ini sering proses perumusan kebijakan hanya dikerjakan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu, oleh karena itu, tidak jarang suatu kebijakan yang menggunakan pendekatan ini cenderung untuk gagal dan tidak terlaksana secara efektif. Sedangkan pendekatan bottom up adalah proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari bawah. Artinya segala permasalahan yang ada di masyarakat selanjutnya dibahas oleh pemerintah untuk dicari solusi alternatif kebijakan yang sesuai. Biasanya melalui pendekatan ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung efektif karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang bagian F, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk melalui sampai di mana efektif atau tidak kebijakan publik berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan. Evaluasi juga digunakan untuk tujuan yang sudah
untuk melihat kesenjangan antara suatu yang diharapkan kenyataan yang akan terjadi. Lalu yang berikut bab 2, politik dan kebijakan. Seiring perkembangan politik tidak hanya membahas tentang negara saja, tetapi lebih dari itu segala dimensi yang terkait dengan negara akan menjadi topik pembicaraan ahli-ahli politik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka politik akan bergandengan dengan kekuasaan dan wewenang di dalamnya, terutama dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dilakukan oleh negara. Kekuasaan dalam hal ini sangat diperlukan agar sistem yang telah ada dan sudah dibangun dapat sesuai dengan tujuan negara. Bagian B, lingkungan kebijakan. Dari bab 2, bagian B itu lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan yang lebih spesifik dapat dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural, artinya dapat dipahami dalam 3 kategori besar. Pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. Yang kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lingkungan khususnya yang mempengaruhi kebijakan. Bagian C, kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan, banyak literatur yang mendefinisikan tentang kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dapat dijelaskan kemampuan seseorang untuk sekelompok manusia untuk saling mempengaruhi tingkat dan lakunya seseorang atau kelompok, sehingga tingkah lakunya tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Yang berikut D, bagian D, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah institusi atau organisasi, baik formal maupun non-formal. Karena bagaimanapun, kepemimpinan sangat penting untuk menjaga, mengarahkan, serta menjadikan institusi yang dipimpinnya tersebut bisa maju dan berkembang. Menurut Terry Sujaminto 1994 mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Bagian bab 3, masalah publik. Yang pertama, masyarakat sebagai publik. Pada definisi ini, menurut ahli Rahmadi 1993, Beluner berpendapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang diharapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, sehingga serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Maka dengan demikian dari beberapa definisi yang menurut pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian publik adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. Bagian B, masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Masyarakat adalah manusia. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan individu yang lain. Kelompok sosial dapat terbentuk berdasarkan kesamaan-kesamaan dan kepentingan bersama dan berada pada daerah yang sama. Pada umumnya,
hanya untuk melakukan pekerjaan dan untuk meningkatkan hubungan antara individu atau bisa saja kelompok sosial jika kelompok itu berjalan dengan baik. Bagian C, masalah sosial. Masalah sosial dapat terjadi karena adanya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan akibat perubahan sosial ekonomi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan dapat terjadi karena sebab-sebab yang sulit diperkirakan seperti bencana alam. Sebagai suatu kondisi yang tidak ingin menimbulkan persoalan, maka wajar apabila kemudian orang berusaha untuk melaksanakan perbaikan atau pemecahan masalah. Bab 4, konsep advokasi. Istilah advokasi sebenarnya dapat merujuk dalam dua pengertian. Yang pertama, pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Yang kedua adalah pembuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara efektif mendukung suatu tujuan. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seseorang atau advokat yang membela kliennya dalam proses peradilan atau untuk mendapat keadilan dan pemenang. Sedangkan pengertian yang kedua itu advokasi lebih bersifat umum karena hubungan dengan pembelaan secara umum atau memperjuangkan tujuan maksud tertentu. B. Unsur dalam advokasi. Unsur-unsur dalam advokasi merupakan pembentukan kegiatan advokasi yang bisa efektif. Yang pertama, memiliki tujuan advokasi. Yang kedua, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran advokasi. Bagian C, prinsip advokasi. Prinsip-prinsip advokasi menurut Soeharto menyebutkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi untuk kesuksesan. Yang pertama itu realistis, sistematis. Ada dua. Yang berikut kegiatan advokasi. Kegiatan advokasi dalam konsep ini berkaitan dengan advokasi terdiri dari 6 langkah, yaitu analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Bagian bab 5, advokasi kebijakan. Yang pertama, aktor dalam advokasi kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, adanya partisipasi masyarakat. Harus ada partisipasi masyarakat, sangat diperlukan dan menjadi suatu yang utama, mulai dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam proses advokasi sebagai sebuah tindakan pembelaan orang atau kelompok masyarakat yang merasa kurang beruntung atas adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan akan berusaha untuk meminta pertolongan kepada kelompok orang yang dianggap mampu. Bagian B, tujuan advokasi kebijakan. Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan komitmen, pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak-hak konstitusional seseorang atau masyarakat. Yang berikut, media dalam advokasi kebijakan. Media mempunyai peranan penting dalam melakukan advokasi masyarakat. Media adalah salah satu alat strategis untuk mengungkap suatu masalah masyarakat. Media bukan hanya media cetak dan elektronik yang terkenal dan sah, yang dapat mengadvokasi masalah masyarakat. Penggunaan media dalam advokasi sangat penting. Perkembangan media sosial yang sangat pesat belum dapat menggantikan peran media-media konvensional.
Bagian bab 6, riset kebijakan. Hakikat riset. Menurut ahli Ackroyd 2009, riset merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data guna menambah informasi terhadap informasi yang sedang terjadi. B, bagian B dari bab 6 itu pentingnya riset kebijakan. Riset kebijakan bertujuan untuk mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan kebijakan publik. Dengan tujuan tersebut, maka riset kebijakan memiliki ciri-ciri. Ada 5. Yang pertama itu riset kebijakan sebagai bentuk jawaban atas segala permasalahan publik. Yang kedua, hasil dari riset selalu dikaitkan dengan proses perumusan kebijakan. Yang ketiga, analisis tersebut dapat diterapkan atau tidak. Dan yang keempat, mengutamakan hal-hal yang dapat dikomunikasikan dan dipahami. Dan yang kelima, dapat diterapkan dan digunakan oleh Polismakres. Bagian D, bagian yang berikut, pelaksanaan riset kebijakan. Pelaksanaan riset kebijakan menggunakan metode dalam riset ilmiah. Semua prinsip, kaidah, komponen, dan langkah dalam melaksanakan riset ilmiah digunakan dalam riset kebijakan. Oleh karena itu, kepentingan riset kebijakan adalah untuk mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan suatu kebijakan tertentu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil riset. Maka, kedudukan analisis kebijakan sangat penting. Bab 6, naskah kebijakan. Yang pertama, rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan alternatif kebijakan yang paling baik di antara alternatif kebijakan lainnya. Tujuan dari rekomendasi kebijakan adalah memberikan alternatif kebijakan yang paling unggul dibanding dengan alternatif kebijakan yang lain. Dalam proses pemilihan alternatif tersebut harus berdasarkan pada seperangkat kriteria yang dijelaskan, transparan, sehingga ada alasan yang masuk akal bahwa alternatif kebijakan dipilih atau tidak. Bagian B dari bab 7, faktor yang mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Data dan informasi tersebut perlu dikelola dan didokumentasi sesuai dengan kriteria ilmiah agar memudahkan pengambilan keputusan atau penggunaan untuk memanfaatkannya. Dalam kebijakan publik, faktor ekonomi dan sosial sangat mempengaruhi sebuah kebijakan. Yang berikut, naskah kebijakan. Naskah kebijakan adalah makalah kebijakan. Perbedaan makalah ilmiah dengan makalah kebijakan terletak pada perbedaan isu yang diangkat. Penyusunan naskah kebijakan dimaksud untuk menjembatani adanya kesenjangan antara peneliti dengan pembuat kebijakan. Fungsi dari naskah kebijakan yaitu menjadi alat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan publik. Oke, inilah hasil review dari saya tentang dari buku advokasi kebijakan publik. Sekian dan terima kasih.